Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi semikonduktor dioda. Baik, semikonduktor dioda itu uh, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, berkaitan dengan material penyusun komponen dioda, ya, komponen semikonduktor dioda itu ada beberapa material, entah material penyusunnya yang merupakan material kristal tunggal ya, dan ada juga yang kristal campuran. Dan di sini salah satu contohnya untuk dioda menggunakan material kristal tunggal, yaitu menggunakan material silikon. Ya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, material silikon memiliki elektron valensi sebanyak 4. Dan di video sebelumnya juga kita singgung ya tentang material semikonduktor ini ada 2 jenis, yaitu jenis N-type dan jenis P-type. Ya. Perbedaan antara N-type dan P-type adalah adanya atom lain yang dimasukkan ya, ke dalam atom silikon murni. Contohnya di sini, dari sekian banyak atom silikon dimasukkan atau ditambahkan satu atom antimoni, ya, ditambahkan atom antimoni seperti ini. Nah, sehingga dengan adanya atom Sb ini atau antimoni, maka material silikon ini bisa kita katakan sebagai material silikon berjenis N-type, karena di sini sudah ada material atom antimoni. Nah, begitu juga dengan P-type. Jika P-type, maka material silikon itu tadi kita tambahkan dengan atom boron. Ya, atom boron ini memiliki elektron valensi sebanyak 3. Nah, sehingga dapat kita amati dari 2 gambar ini bahwa untuk material silikon berjenis N-type memiliki 1 elektron bebas dari atom Sb atau dari atom antimoni. Nah, dan di material P-type ini ternyata memiliki ada satu bagian atau satu tangan yang kosong di sini. Nah, inilah yang kita katakan sebagai N-type dan P-type material karena adanya material impurity dan impurity material Sb di material N-type dan ada atom boron di material P-type. Sekalipun materialnya menggunakan silikon. Sama-sama menggunakan silikon ya, untuk N-type dan P-type material, hanya yang membedakan adalah adanya atom impurity ya, yang membedakan antara N-type dan P-type. Ya, seperti kita ketahui bahwa karena di N-type memiliki elektron bebas. Nah, kita ambil contoh di sini di atom Sb ini ternyata ada elektron bebas. Ada 1 elektron bebas, maka atom inilah, elektron inilah yang nantinya akan didonorkan. Maka dapat disebut sebagai N-type ini merupakan material pendonornya. Ya, karena dia akan memberikan. Nah, sedangkan untuk P-type material, dia itu dikatakan sebagai akseptor, penerima. Karena nantinya si N-type material ini akan memberikan elektron bebasnya ini untuk mengisi di bagian yang kosong pada P-type material. Nah, sehingga ketika atom
antimoni ini memberikan elektronnya ke atom boron, maka nanti kan akan ada ikatan. Nah, seperti itu. Nah, dari N-type material dan P-type material ini bisa kita lihat ya, bahwa di N-type material kita bisa mengamati bahwa ada majority carrier sini. Ya, ini ada majority carrier. Nah, ini berupa elektronnya. Nah, ini adanya elektron bebas yang lebih banyak. Dia memiliki lebih banyak elektron bebas, sehingga nanti ini yang akan berikatan. Ya, itu. Nah, berbeda dengan P-type material atau material akseptornya, di mana hole-nya lebih banyak nih. Nah, yang siap menerima lebih banyak. Nah, sehingga nanti ketika N-type material dan P-type material berinteraksi, maka di si majority carrier ini akan berikatan dengan ini, dengan si majority carrier-nya di P-type material. Itu. Oke. Berdasarkan gambar di slide sebelumnya, pada N-type material, elektron itu merupakan majority carrier-nya. Elektron merupakan majority carrier, sedangkan hole merupakan minority carrier. Berbeda dengan P-type material, di mana pada P-type material, hole yang menjadi majority carrier-nya. Sedangkan elektron merupakan minority carrier. Ketika elektron kelima dari pendonor atom meninggalkan atom induk, maka atom yang tersisa mendapatkan muatan positif. Nah, ini adalah contoh komponen dioda ya, secara fisik dan juga berdasarkan skemanya. Nah, biasanya kalau kita beli komponen ya, misalkan kita mau beli komponen dioda, ini paling tidak yang sering kita jumpai adalah ini ya, material ini, dioda yang ini dan yang hitam ini. Ya. Nah, lalu untuk skemanya, ya, jadi biasanya untuk menggambar skema rangkaian dioda, itu biasanya dioda disimbolkan seperti ini. Ya. Jadi dioda disimbolkan seperti ada arah panah seperti ini. Dan di sini kaki positif dan di sini adalah kaki negatif. Ya. Yang positif ini menggunakan material P-type dan yang negatif menggunakan N-type material. Ya. Nah, dioda ini merupakan suatu komponen yang bisa kita berikan bias. Di suatu komponen dioda ini dapat kita beri tegangan. Nah, di dalam penggunaan dioda terdapat istilah bias namanya, yang memiliki arti ada atau tidaknya beda potensial atau tegangan yang mengenai dua terminal atau kutub pada device untuk dapat menghasilkan respon pada device. Nah, yang pertama di sini ada no bias, di mana kondisi no bias ini merupakan kondisi dioda ini tidak dikenai tegangan atau tegangannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada reverse bias. Reverse bias ini ada tegangan, tetapi tegangan yang diberikan ke dioda adalah tegangan yang terbalik. Atau kalau kita buatkan persamaannya, VD itu kurang dari 0 volt. Ya, berarti bisa seperti minus 1 volt, minus 2 volt gitu ya. Nah, reverse bias adalah tegangan terbalik. Dan berikutnya adalah forward bias.
Nah, di mana forward bias ini adalah tegangan maju, ya, di mana VD lebih besar dari 0 volt, atau V diode ini lebih besar dari 0 volt. Ini adalah forward bias. Dan ketiga istilah ini yang nanti akan kita gunakan dalam menganalisis suatu rangkaian yang terdapat dioda di dalamnya. Atau kita menganalisis secara saja dioda. Baik, ketika kita mengimplementasikan no bias condition, jadi ketika dioda ini dikenai suatu ini ya kondisi dengan tidak ada tegangan lah, di sini ada tulisan no bias, maka dari kutub-kutubnya, kutub positif dan kutub negatif ini tidak ada beda potensial, tidak ada tegangan, ya, sehingga ya jadi berdasarkan sifatnya dioda ini akan bersifat seperti resistor dengan hambatan tak terhingga dan menghasilkan arus sebesar 0 ampere, atau ya dianggap sebagai diodanya ini tidak bekerja karena tidak ada perubahan apapun yang ada di dalam komponen dioda, yang ada di dalam material dioda. Berikutnya ada yang namanya reverse bias condition. Berarti kalau reverse bias, maka dioda ini dikenai atau diberikan tegangan mundur atau tegangan balik. Ya, yang harusnya kutub positif diberi kutub positifnya dioda ini diberi tegangan negatif. Begitu juga dengan kutub negatifnya dioda diberi tegangan positifnya dari baterai. Nah, intinya dibalik, itu adalah reverse bias. Nah, dengan adanya reverse bias ini mengakibatkan positif ion pada N-type material dan negatif ion pada P-type material meningkat. Ya, sehingga majority carrier sulit bergerak. Ya, jadi karena diberikan tegangan yang terbalik, maka positif ion pada N-type dan negatif ion pada P-type ini meningkat. Ya, sehingga si majority carrier-nya ini tidak bisa berpindah gitu ya. Tidak bisa berpindah ke material yang lain. Karena sudah di portal itu sudah ditutup jalurnya. Nah, ini adalah kondisi reverse bias. Dan berikutnya adalah forward bias. Nah, forward bias ini adalah kondisi di mana ketika dioda ini bisa nyala atau bisa bekerja. Forward bias terjadi ketika positif supply atau kita anggap baterai aja ya di sini, disambungkan ke terminal P-type. Ya, jadi benar positif ketemu dengan positif gitu ya, dan negatif ketemu dengan negatif. Ya, sehingga di dalam material diode ini terjadi pergerakan ya, terjadi pergerakan yang namanya elektronnya tadi, elektron dari N-type material, donornya ini bisa bergerak ke hole-nya, gitu. Sehingga ada koneksi antara N-type material dengan P-type material. Sehingga ketika dioda ini dikenai forward bias, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, dari masing-masing material ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam artian karakteristik yang berbeda di sini adalah untuk germanium dapat mengalirkan arus ketika diode ini kita beri tegangan minimal sebesar 0,3 volt. Lalu untuk silikon dapat mengalirkan arus ketika kita memberikan tegangan minimal 0,7 volt. Ya. Dan untuknya gallium arsenide ini komponennya dapat mengalirkan arus ketika diberi tegangan sebesar 1,2 ohm.
Dan ini 0,3 volt, 0,7 volt, 1,2 volt ini adalah tegangan minimal yang harus diberikan ke dioda agar dioda ini dapat bekerja dengan baik atau dapat bekerja. Nah, jadi ini adalah tegangan minimal. Nah, ini adalah kondisi di mana dioda ini harus dikenai tegangan terlebih dahulu, baru dia akan dapat mengalirkan arus dengan baik. Ini untuk yang forward bias-nya. Oke, lalu untuk reverse bias-nya, nah, untuk reverse bias-nya ini ada di sini ya. Ini ada di sebelah sini. Ini adalah reverse bias. Atau tegangan breakdown ya. Dia sebenarnya tegangan breakdown. Oke. Nah, dari gambar ini kita dapat mengamati ya, untuk menganalisis suatu dioda ini kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatannya adalah yang pertama pendekatan dioda silikon ya, dan pendekatan dioda ideal. Kalau kita amati pendekatan dioda silikon, maka ketika kita beri tegangan yang kurang dari 0,7 volt, maka dia ini belum aktif ya. Dia belum aktif, sampai sini belum aktif, baru ketika dapat tegangan sebesar 0,7 volt, maka dia itu sama seperti satu, dia on. Nah, ini sudah on. Ini off ya. Di sini off dan di sini on. Ketika suatu diode silikon diberi tegangan sebesar 0,7 volt. Nah, 0,7 volt inilah tegangan minimal yang harus diberikan. Sehingga kita dapat memberikan simbol seperti ini. Jadi seperti ada baterai yang dipasang terbalik. Nah, ada baterai yang dipasang terbalik, di mana tegangan yang bisa melewati baterai terbalik ini harus sama dengan 0,7 volt atau lebih. Ya. Nah, pada saat ini ya, pada saat sudah 0,7 volt, maka suatu rangkaian akan dikatakan bekerja atau diodanya dapat bekerja dengan baik. Ya. Oke, lalu berikutnya pendekatan dioda ideal. Nah, kalau pendekatan dioda ideal, maka nilai 0,7 volt ini diabaikan. Atau dia ini benar-benar tidak memiliki jeda waktu ya. Jeda waktu atau tegangan minimal untuk menyalakan dioda. Ya, jadi ya sama dengan short circuit ya. Kalau kena tegangan berapa aja ya, dianggapnya sudah short circuit. Jadi ya sudah ini terhubung gitu ya. Ini sudah terhubung nih. Nah, ketika dia masih belum dikenai tegangan atau tegangannya minus seperti itu, maka dia seperti open circuit. Nah, ini pendekatan dioda silikon dengan dioda ideal. Ya, jadi pada dasarnya adalah pendekatan analisis menggunakan dioda silikon dan dioda ideal ini lebih ke ininya. Ada tegangan minimal yang harus diperhatikan untuk masing-masing material. Ya, kalau tadi kan germanium ada di 0,3 volt, lalu silikon di 0,7 volt, dan yang gallium arsenide ada di 1,2 volt. Jadi kalau misalkan nanti ada suatu soal yang menyertakan yang harus dianalisis menggunakan pendekatan dioda germanium atau dioda dengan material gallium arsenide, maka tegangan ininya ya, tegangan aktivasinya yang akan berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, jadi banyak sekali macam-macam dioda yang dijual di pasaran nih. Yang paling tidak yang
sering kita temukan itu ya komponen dioda yang bentuknya kayak resistor gitu ya. Nah, gitu. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya transistor itu jenis-jenisnya. Dan ini adalah jenis-jenis dioda yang ada di pasaran. Dioda dapat digunakan sebagai penyiar tegangan. Ya, jadi dioda ini sebagai ini ya, dia itu sebagai pintu, satu pintu lah ya, yang dapat mengarahkan suatu tegangan. Itu. Dia dapat menyerahkan tegangan output dari input separuh sinyal sinusoidal atau kita anggap atau kita sebut sebagai half wave rectifier dan input sinusoidal penuh atau full wave rectifier. Fungsi dari penyearah yaitu fungsi dari ini ya, rangkaian dioda untuk penyearah yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa tegangan yang masuk ke dalam suatu komponen atau ke dalam rangkaian kita ya, dalam rangkaian elektronik kita merupakan tegangan input dari sinyal arus searah. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat nih, kita bikin rangkaian gitu, bikin rangkaian elektronik yang mana rangkaian ini harusnya dapat tegangan DC gitu ya, harus dapat tegangan DC. Nah, untuk memastikan bahwa si rangkaian ini benar-benar dapat tegangan DC, maka kita dapat menggunakan komponen dioda untuk memastikan bahwa si rangkaian benar-benar mendapatkan tegangan DC. Nah, contoh penggunaan rectifier nih ada di adaptor. Ya, kalau kalian buka ini nih, adaptor yang warna hitam itu, atau charger. Nah, charger itu ketika kita buka, nah, dibuka dalamannya, kita buka casingnya, dicek dalamannya, itu nanti akan ada komponen dioda di situ. Ya, dan bentuknya ya beragam gitu ya. Dan pasti ada yang namanya dioda. Karena dioda itu kan kalau dari fungsi charger misalnya, charger HP itu kan kita masukkan charger ke dalam steker ya. Steker yang ada di dinding ruangan atau di dinding rumah itu, dia kan nyambungnya langsung ke PLN tuh. Dia itu langsung nyambung ke 220 volt. Nah, dan dari adaptor itu harus diturunkan dari 220 VAC. Tegangan AC harus diturunkan ke 5 volt DC. Nah, maka itu di charger itu ada mekanisme menurunkan tegangan yang awalnya 220 volt AC menjadi 5 volt DC dan juga dilakukan proses penyearah ya. Nah, penyearahnya itu nanti menggunakan dioda. Oke, jadi kita ambil contoh dioda yang digunakan sebagai half wave rectifier. Nah, dari gambar ini kita coba dengan pendekatan kondisi ideal. Dioda dengan kondisi ideal. Baik. Di sisi kiri, saya memiliki suatu grafik sinyal sinusoid untuk tegangan input. P ini adalah inputnya. P input. Nah, ini adalah tegangan input. Grafik tegangan input terhadap waktu. Dan Vm ini adalah Vmax dari sinyal sinus ini. Ya, ini sinyal sinus ada kondisi di mana dia ini memiliki sinyal positif di sini dan memiliki sinyal negatif di sebelah sini. Nah, ketika dia menggunakan rangkaian half wave rectifier, maka ketika
kita menggunakan rangkaian half wave, maka nanti yang keluar di grafik output, ingat ya, karena diode ini punya arah, maka dia akan menghasilkan satu sinyal saja. Maka dia akan menghasilkan sinyal seperti ini. Yang akan dilewatkan adalah yang positif. Karena dia forward bias. Kalau forward bias, maka dia dapat mengalirkan arus. Ya. Ketika berada di posisi negatif, maka dia mati gitu ya. Tidak diapa-apain ini sinyalnya. Nah, nanti ketika positif lagi, maka dia akan keluar lagi outputnya. Ya. Ini adalah VO. Ini tuh. Ini adalah half wave rectifier. Oke. Nah, nilai tegangan rata-rata pada tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian ini adalah hasil dari penjumlahan area yang berada di atas dan bawah sumbu trip. Ini adalah tegangan rata-rata. Ini ya. Jadi ketika dia berada di sinyal positif, maka arus ini akan mengalir di sini, sehingga diode ini sama seperti short circuit ya. Ini kan short circuit. Nah, lalu ketika sinyalnya ada di kondisi negatif, sinyal inputnya di kondisi negatif, maka rangkaiannya dia ini akan berlaku seperti rangkaian open loop. Ya. Jadi ketika seperti ini, maka nilai nolnya ini ya di sini. Ketika berada di tegangan input negatif, maka dia akan dianggap dengan 0. Ya, sampai dia nanti naik lagi ke sinyal positif dan selanjutnya ke sini. Nah, oke. Ya. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Ini adalah grafik tegangan input. Nah, dan di bawahnya, di input ya, dan di bawahnya adalah grafik tegangan output. Ya. Ini dapat dilihat di sini bahwa yang sinyal sinus negatifnya pada saat di kondisi negatif, dia itu tidak akan terrecord. Dia tidak akan terrecord. Sehingga dari dua sinyal ini, maka dia ini akan menghasilkan tegangan rata-rata atau tegangan DC rata-rata itu sebesar 0,318 ini volt. Nah, 0,318 dikalikan tegangan maksimumnya si input. Maka ditulis dengan 0,318 V. Oke. Nah, ini adalah ini sudah konstanta ya. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan dioda dengan kondisi real. Nah, kalau kondisi real berarti kita juga perlu memperhatikan dioda apa nih yang akan digunakan, materialnya berupa apa. Di dalam suatu soal misalkan apakah germanium atau silikon atau gallium arsenide. Nah, karena kan masing-masing material tadi punya tegangan minimum untuk mengaktifkan si dioda. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan suatu analisis menggunakan pendekatan dioda real, maka perhatikan minimum tegangannya.
di mana tegangan minimum ini nantinya akan mengurangi, akan menjadi pengurang. Jadi kalau misalkan kita memberikan nilai tegangan input sebesar 5 volt gitu ya, maka ketika kita menggunakan pendekatan dioda real, itu tegangan 5 volt ini akan dikurangi dengan 0,7 kalau kita menggunakan silikon. Ya. Maka VO-nya ini nanti akan bernilai 4,3. Nah, ini kalau menggunakan pendekatan dioda real. Sama seperti di sini nih, ini dapat kita lihat ya. Di sini saya punya grafik tegangan input. Nah, ini adalah Vmax-nya. Nah, Vmax-nya ini ketika kita berikan tegangan sinus ya, kita punya tegangan aktivasi diodenya 0,7. Maka ketika dia berada di sini, ketika berada di tegangan ini, dia akan bernilai 0. Ya, dia akan bernilai 0. Turun lagi ke sini, naik, lalu turun. Nah, nanti di sini kena lagi. Ya, tegangan aktivasinya. Nah, maka ini harus dikurangi. Nah, sehingga ketika kita memberikan tegangan input seperti ini dan menggunakan pendekatan dioda real, ini akan dapat terlihat suatu grafik yang terpotong. Ini di sini. Ini ada yang terpotong. Maka tegangan outputnya ini sama dengan PM dikurangi PK. Ini nanti tegangan di sini. Nah, untuk rumusnya menggunakan half-wave rectifier, menggunakan pendekatan dioda real, maka ini ya, PM-nya ini dikurangi dengan PK. Nah, selain ada rangkaian dioda untuk menyaring tegangan positif dengan mekanisme half-wave, berikutnya ada mekanisme full wave rectifier. Rangkaian full wave rectifier. Berarti kalau full wave rectifier, maka sinyal itu tadi, sinyal positif dan negatif ini akan dilewatkan semuanya. Maka outputnya nanti output dari sinyal sinus ini sama-sama akan diproses. Ya. Tegangan DC dapat dihasilkan dari sinyal sinusoidal dapat dimaksimalkan 100% dengan menggunakan rangkaian full wave rectifier. Ya, jadi ketika dia sinyalnya berada di posisi positif, maka akan bergerak ke sini. Sinyalnya akan bergerak ke sini, lalu ke bawah sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan ke sini. Oke, ini ketika berada di positif. Lalu ketika berada di negatif, maka dia akan bergerak. Kalau misalkan dari kita anggap dari atas ya, kita anggap dari atas, dia akan bergerak seperti ini. Ini ya. Nah, ini cuman pinnya dari bawah sini. Ya, intinya adalah ketika kondisi positif dan negatif semuanya ini sama-sama diproses. Sama-sama diproses untuk sinyal positif dan sinyal negatif. Nah, ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Jadi kalau ketika dia positif ya, maka
positif. Begitu juga dengan sinyal negatif, sehingga nanti akan memberikan keluaran tegangan. Ya, kedua-duanya ini akan dapat digambar di dalam suatu grafik, tapi menjadi dua sinyal yang memiliki kutub yang sama, yaitu ada di kutub positif, ada di tegangan positif semua. Dan ini sudah dalam tegangan DC ya. Nah, di sini ada VDC sama dengan 0,636 dikalikan dengan Vm. Ini adalah rumus dari full wave rectifier. Ini ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan full wave rectifier, maka di sini akan mengalami pengurangan tegangan. Misalkan tadi kita punya 5 volt gitu ya, 5 volt karena kita menggunakan full wave rectifier, maka di sini ada dua diode yang aktif dan masing-masing diode punya tegangan aktivasinya 0,7. Maka 5 volt dikurangi dengan, karena diodenya ada dua, maka dikalikan 0,7 dan 2 sama dengan 1,4 volt ya. Maka jadi 3,6 volt. Ini untuk V out ya. V out. Ya. Seperti ini. Nah, sehingga ini ya untuk rumusnya jadi 0,636 VDC-nya 0,636 dikalikan dengan Vm minus 2 Vk. Nah, ini nanti ada suatu rangkaian ya. Silakan kalian bisa mencoba untuk menggambarkan nih. Sketch the output VO and determine the DC level of the output for the network of figure 249. Nah, coba kalian gambarkan sketch outputnya seperti apa. Ya, di sketch, di gambar kira-kira grafik output apa. Nah, lalu repeat part A if the ideal diode is replaced by silicon diode. Jadi kita coba gunakan pendekatan diode ideal dan diode silikon. Nah, kira-kira akan seperti apa? Tuh. Nah, repeat parts A and B if Vm is increased to 200 volt and compare solution using ideal equation 27 and equation 2,7 tadi. Intinya adalah menggunakan rumus pendekatan diode ideal dan diode real atau diode silikon. Oke, saya rasa sekian dulu untuk sesi video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.